Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ini merupakan laporan praktikum agroklimatologi dengan judul pengukuran kemiringan lahan. Pengukuran kemiringan lahan merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan perencanaan penggunaan lahan di Indonesia. Kemiringan lahan memegang peranan utama dalam menentukan tingkat risiko erosi tanah, potensi longsor, serta keberhasilan dalam kegiatan pertanian dan pembangunan infrastruktur. Di Indonesia, pengukuran kemiringan lahan sering dilakukan untuk mendukung program konservasi tanah dan air, pengembangan kawasan, perkebunan, serta pengelolaan wilayah rawan bencana. Pengukuran ini biasanya dilakukan melalui metode manual menggunakan klinometer atau dengan teknologi modern seperti pengindaan jauh dan sistem informasi geografis atau SIG yang memungkinkan pengukuran secara cepat dan akurat untuk wilayah yang luas. Teknologi penindaan jauh dan SIG saat ini menjadi alat utama dalam pengukuran kemiringan lahan di Indonesia, mengingat topografi negara yang sangat beragam dan kompleks. Data elevasi digital yang diperoleh dari DEM atau Digital Elevation Model dapat diolah untuk menghasilkan peta kemiringan secara otomatis, sehingga memudahkan pengambilan keputusan dalam perencanaan tata guna lahan dan mitigasi bencana. Pengukuran kemiringan lahan juga sangat penting dalam konteks pertanian berkelanjutan, di mana tingkat kemiringan mempengaruhi keberhasilan teknik konservasi tanah dan air serta keberlanjutan produksi pertanian di daerah-daerah rawan erosi. Dalam praktiknya, pengukuran kemiringan lahan digunakan sebagai dasar dalam zonasi penggunaan lahan di Indonesia, terutama di wilayah pegunungan dan dataran tinggi seperti di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Papua. Selain itu, data kemiringan juga digunakan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bendungan yang aman dari risiko bencana alam. Dengan demikian, pengukuran kemiringan lahan di Indonesia tidak hanya penting untuk pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan di negara kepulauan ini. Tujuan dari praktikum ini yang pertama untuk mengetahui cara mengukur kemiringan lahan di lapangan, dan yang kedua untuk menentukan tingkat kemiringan lahan dalam persen atau derajat. Alat dan bahan yang diperlukan ada alat tulis, klinometer, serta altimeter. Selanjutnya kita masuk pada bagian cara kerjanya. Alat yang digunakan dalam praktikum kali ini itu ada altimeter dan juga klinometer. Selanjutnya kita cari lokasi di bawah lereng sebagai titik awal pengukurannya. Nah, untuk penggunaan alat klinometernya, kita tentukan pohon paling tinggi di atas lereng dulu sebagai acuan arah pengukurannya. Lihat gelembung di dalam klinometer itu dan pastikan gelembungnya itu tepat berada di tengah-tengah. Lalu penggunaan alat altimeter. Untuk penggunaannya, tekan lama tombol kompas untuk menghidupkannya. Lalu putar altimeter sebanyak 5 kali agar arah mata anginnya terdeteksi secara jelas dan stabil. Kemudian tekan tombol kompas sekali lagi untuk menentukan arah mata anginnya. Catat setiap hasil yang muncul, seperti klinometer tadi juga dicatat hasilnya dan altimeter juga dicatat hasilnya. Lalu akan muncul langsung tekanan udara tanpa perlu menekan tombol tambahan. Kemudian, tekan tombol Alt untuk menunjukkan ketinggian tempatnya atau MDPL, dan langsung muncul juga suhu dalam bentuk Celsius. Untuk melihat suhu dalam bentuk Fahrenheit, tekan nama tombol set sampai bagian kiri atas layar berkedap-kedip. Dan juga, untuk pengukurannya, pastikan alat klinometer dan altimeternya berdekatan pada arah yang sama. Nah, inilah hasil dari praktikum kita dengan menggunakan alat altimometer dan klinometer. Pengamatannya itu dilakukan sebanyak 2 kali. Di awal, arah mata anginnya itu northwest 308 atau barat laut, suhu dalam bentuk derajat Celcius 39,8, suhu dalam bentuk Fahrenheit 103,5, tekanan udaranya 1004,6 dengan ketinggian MDPL-nya 75, kemiringan lahannya 23% dalam kategori agak curam. Di akhir, arah mata anginnya itu masih tetap northwest atau barat laut
319, suhu dalam bentuk Celsiusnya 37,0, suhu dalam bentuk Fahrenheitnya 99,0, dengan tekanan udara 1004,2 dan MDPL-nya di angka 80. Lalu kita masuk ke segi pembahasannya. Pada pengamatan awal, arah mata angin berada di NW atau northwest dengan sudut 308 derajat. Sementara pada akhir pengamatan bergeser sedikit ke arah NW dengan sudut 319 derajat. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran arah angin sekitar 11 derajat yang dapat dipengaruhi oleh kondisi atmosfer dan tekanan udara di lapangan. Data suhu menunjukkan penurunan dari 39,8 derajat Celcius atau 103,5 derajat Fahrenheit menjadi 37,0 derajat Celcius atau 99,0 derajat Fahrenheit, sementara tekanan udara mengalami penurunan kecil dari 1004,6 HPA menjadi 1004,2 HPA. Perubahan suhu dan tekanan udara yang relatif kecil ini menandakan bahwa kondisi atmosfer selama pengukuran berlangsung cukup stabil sehingga pengukuran topografi dan kemiringan lahan dapat dianggap akurat dan tidak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi cuaca ekstrim. Pengukuran kemiringan lahan sebesar 23% menunjukkan bahwa lahan tersebut termasuk dalam kategori kemiringan agak curam. Dengan menggunakan klinometer, tingkat kemiringan ini dapat diukur secara langsung di lapangan yang sangat penting untuk analisis risiko erosi dan stabilitas tanah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa kemiringan lahan di atas 15% berpotensi meningkatkan risiko erosi jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, data MDPL atau muka datum permukaan laut yang meningkat dari 75 meter menjadi 80 meter menunjukkan adanya perubahan posisi alat atau kondisi topografi yang berbeda selama pengukuran yang perlu diperhatikan dalam interpretasi data elevasi dan kemiringan. Penggunaan altimeter dalam pengukuran elevasi sangat membantu dalam menentukan ketinggian relatif tanah terhadap permukaan laut. Sementara klinometer memberikan data sudut kemiringan yang esensial dalam analisis topografi. Gabungan kedua alat ini memungkinkan pengukuran yang lebih akurat dan mendetail mengenai kondisi lahan, terutama di wilayah yang berbukit atau bergelombang. Hasil pengamatan ini sangat penting untuk perencanaan pengelolaan lahan berkelanjutan, mitigasi risiko bencana, dan pengembangan infrastruktur yang aman. Mengingat kemiringan yang cukup curam dapat meningkatkan risiko longsor dan erosi jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, data ini harus dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan terkait konservasi tanah dan pembangunan yang ramah lingkungan di wilayah tersebut. Kesimpulannya, hasil pengamatan menunjukkan bahwa kondisi lingkungan di wilayah tersebut relatif stabil dan aman untuk pengelolaan lebih lanjut. Perubahan kecil pada arah mata angin, suhu, dan tekanan udara menunjukkan atmosfer yang cukup stabil, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran besar terhadap kondisi cuaca saat ini. Namun, kemiringan lahan yang cukup curam dan variasi elevasi yang cukup signifikan perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pengelolaan lahan, agar resiko erosi dan longsor dapat diminimalisir. Data yang diperoleh dari alat seperti altimeter dan klinometer memberikan gambaran yang akurat dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, kondisi lingkungan mendukung upaya konservasi dan pengelolaan wilayah yang lebih aman dan efektif.